telah melimpahkan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi di Belief Family Class pada kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Dan semoga kita juga diakui oleh baginda Nabiullah Muhammad sebagai umatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Baik, apa kabar nih ayah bunda dan sahabat sekalian? Semoga semakin sehat. Sehat fisiknya, sehat jiwanya, tentunya yang paling penting sehat hatinya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Belief Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Belief Herbal Indonesia sebagai ikhtiar iman maksimal membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar tentunya menghadirkan guru-guru kita, guru-guru terbaik kita yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya, dan mudah-mudahan lewat wasilah guru-guru kita ini, guru-guru kita semuanya ini, Allah hadirkan hidayah dan pemahaman, bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik kawan-kawan sekalian, saya coba cek sound terlebih dahulu. Bagaimana suara saya? Jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Jelas Kak? Alhamdulillah. Jelas Kak? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah Aceh jelas, dari Bunda Fatimah, dari Teh Susi, Masya Allah jelas. Alhamdulillah. Dari Purwakarta jelas. Dari Depok jelas. Dari Mbak Sri Wahyuti jelas Kak, alhamdulillah. Syukron kepada kawan-kawan yang sudah respon. Semoga setiap rasa antusias kita, begitu juga Allah juga akan antusias untuk bisa mengabulkan hajat-hajat, keinginan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, izin malam ini saya Ridwan Febriansyah akan menemani pemateri kita, akan menemani guru kita semuanya pada malam hari ini, yaitu Kang Helmi Faisal, yang insya Allah akan berbagi di kesempatan malam hari ini, berbagi inspirasi, berbagi ilmu dengan kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak bertambah ilmu kita pada malam hari ini. Wabil khusus sesuai tema kita pada malam hari ini adalah siap berhasil, siap gagal. 3 kunci menjadi entrepreneur sejati. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita lihat orang yang sukses ya di televisi, di media sosial, di Instagram, ya di era digital. Di era digital ini kadang kita juga merasa iri digital juga gitu. Jadi merasa iri digital juga. Terasa tarikan luar biasa untuk berada pada kondisi yang sama. Misal lihat selebgram pada mamerin kekayaannya, pada mempertontonkan kemewahan-kemewahan yang sudah mereka dapat. Kadang kita ada tarikan yang luar biasa untuk kita juga mau pada kondisi yang sama seperti itu. Jadi kehidupan yang enak, bisa beli barang apapun yang diinginkan, terkenal, mungkin penuh dengan karisma, berasa ingin segera ada di kondisi seperti itu. Tapi percayalah ya, jadi dunia itu nggak berjalan semudah itu, nggak berjalan segampang itu. Segampang itu, semudah itu, jadi ada hal yang harus dilewati secara sunatullah juga, ada hal yang harus dilewati agar yang kita bisa lihat itu kita bisa dapatkan juga seperti itu. Atau bahkan malah dihindari untuk kita raih karena ada potensi keburukan. Jadi belum tentu menurut kita itu baik, belum tentu
di Allah itu baik juga gitu. Jadi mungkin nanti kita akan tahu juga apa yang dibahas pada malam hari ini. Ada juga potensi juga keburukan yang bisa jadi sedang diupayakan untuk dijauhkan. Jadi siap berhasil, siap juga gagal. Ada tiga kuncinya untuk menjadi entrepreneur sejati. Jadi silahkan simak selengkapnya dalam kajian pada malam hari ini bersama Kang Helmi Faisal. Beliau adalah trainer PPI Institute dan juga mentor of Believe Family. Dan beliau juga komisaris dari Believe Verbal Indonesia. Baik, alhamdulillah saya sudah lihat berapa nih 52 partisipan yang sudah hadir. Mungkin nanti semakin malam semakin banyak partisipannya ya, karena mungkin ini ada beberapa agenda yang tabrakan juga, ada beberapa agenda yang diselenggarakan juga di entitas lain mungkin ya. Jadi untuk teman-teman semaksimal mungkin silahkan menyimak sampai akhir karena ini insya Allah ilmu yang bisa bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah yang kita lihat sudah 53 partisipan yang sudah hadir nih untuk antusias. Coba kita cek dulu nih dari mana aja yang udah pada hadir. Silahkan tulis di kolom chat yang ada. Depok hadir, alhamdulillah. Garut ada Teh Elis hadir, alhamdulillah. Depok ada Mbak Yuanita, ada Bunda Sati Arni Palembang hadir, alhamdulillah. Ada Teh Teti Bandung, alhamdulillah. Teh Susi, ada Mbak Novita dari Padang, ada Bunda Ika dari Probolinggo, Bunda Partinah dari Banyumas, Bunda Dila dari Bukit Tinggi, Bunda Nyi Ayu, Masya Allah, Jakarta, ada Pak Usman dari Makassar, alhamdulillahirabbil alamin. Semarang Mas, alhamdulillah hadir. Ada Mas Ruli dari Semarang. Citayam, Kelewat, alhamdulillah. Bunda Reni dari Solok, ada Teh Erna dari Kuningan, Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan ya teman-teman yang antusias, termasuk yang menghidupkan fitur videonya. Tentu ini yang bisa kita lihat secara langsung juga, sehingga kita bisa makin dekat ikatan hatinya, insya Allah. Sebisa mungkin untuk menyalakan fitur videonya ya. Biar kita juga bisa saling melihat minimal, walaupun dalam layar, tapi insya Allah kita bisa terus saling melihat. Dan kita juga berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Kami ucapkan selamat datang, kami ucapkan ahlan wa sahlan di Believe Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal yang kita pelajari ya, seperti kemarin udah ada tentang parenting, terus tentang keluarga, pola pengasuhan, tentang finansial juga, dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang entrepreneur yang insya Allah nanti akan dibersamai langsung oleh Kang Helmi Faisal. Jadi alhamdulillah ya, semoga wasilah Believe Family Class ini bisa saling mengobati rindu, bisa saling menyapa tentunya, dan bisa ada satu wadah untuk kita saling silaturahmi. Baik teman-teman semuanya, di Believe Family Class ini selain kita bagi-bagi ilmu, kita juga akan bagi-bagi hadiah. Akan ada beberapa hadiah yang akan kita siap bagikan. Jadi stay tune terus sampai akhir acara karena akan kita infokan di sesi akhir nantinya ya. Jadi untuk teman-teman silahkan menyimak kajian pada malam hari ini sampai akhir acara. Baik teman-teman, alhamdulillah kita nggak akan lama-lama lagi ya. Kita sapa dulu dong nih Kang Helmi yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Kang? Kemarin kayaknya agak kurang fit ini. Iya ya, jadi undur ya sampai ini. Masya Allah, berkah.
Sekarang udah sehat Kang Helmi? Sudah lebih mendingan dibanding kemarin. Alhamdulillah. Mohon maaf nih ya, baru bisa hadir malam hari ini dan semoga tetap tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita, insya Allah. Kang Helmi, ini udah ada sekitar 63 partisipan nih yang udah hadir. Disapa dulu dong teman-teman yang sudah hadir. Silahkan. Ya, saya nggak tahu biasanya berapa ya. Mudah-mudahan malam hari ini sudah full tim teman-teman Be Live. Kalau misalnya ada yang masih belum hadir, coba dicolek-colek teman-temannya. Karena kita nggak pernah tahu wasilah turunnya petunjuk dan hidayah itu berasal dari mana. Karena malam hari ini kita berharap tidak hanya sekedar pertemuan yang lewat begitu saja, tapi pertemuan ini akan menjadi manfaat bagi diri kita pribadi, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk sahabat kita tercinta di tempat yang lain. Jadi kalau misalnya ada sahabat-sahabat lain yang belum hadir, silahkan, ini kesempatan Anda untuk bisa mempersilahkan mereka wasilah daripada Bapak Ibu sekalian bisa hadir di ruangan ini. Dan semoga sehat-sehat semuanya ya. Yang off kamera maupun on kamera. Wah, ada Teh Wewet juga nih, Masya Allah. Kayaknya di mana-mana Teh Wewet nih. Ada Bu Ika, ada beberapa sahabat-sahabat ya yang sudah kenal baik, alhamdulillah. Semoga pertemuan di room yang berbeda ini menjadi salah satu asbab. Barangkali di room lain belum dapat berkahnya. Mungkin di room Be Live inilah berkahnya turun, kita nggak pernah tahu. Selalu snuzon, berprasangka baik pada Allah, berkah buat semuanya, insya Allah. Itu Mas. Masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk teman-teman semuanya, jaga kesehatan tentunya ya untuk sekarang ini, karena kondisinya masih pandemi, apalagi ada PPKM ya. Jadi untuk teman-teman silahkan dijaga benar-benar nih imunitasnya, dijaga benar-benar kesehatannya. Kalau bisa minum suplemen atau ditambah minum madu dan lain sebagainya. Silahkan nih Kang Helmi dikasih sedikit aja nih teasernya, sedikit bocoran terkait dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sedikit aja, sedikit. Siap Mas. Kayaknya mending langsung deh Mas. Nanti saya sampaikan begitu sudah. Siap. Mas Febri, tapi bolehlah dikit ya. Yang jelas kalian Anda akan merasakan sebuah cerita sekilas tuh bisa dibilang bukan sekilas juga ya, kesimpulan daripada ikhtiar yang pernah saya lakukan. Kalau saya ngisi materi dipastikan ini adalah pendalaman daripada kajian 2080 ya. Salah satu materi yang jadi favorit, yang ngulik hidup, ngulik keberhasilan atau kegagalan hidup. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan atau apa yang kita pelajari di kelas PPA itu adalah sebuah statement hati. Tapi ketika statement hati ini sudah kita dapatkan, apa yang membuat statement hati itu menjadi asbab daripada mudahnya ikhtiar kita. Kenapa ada ikhtiar yang mudah, kenapa ada ikhtiar yang sulit. Dan ini saya coba spesifikkan kepada ikhtiar para entrepreneur yang lagi hadir di sini nih. Semoga jadi manfaat buat teman-teman sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Ini nggak sabar ini kayaknya pada ya. Jadi insya Allah ya akan lebih dalam kita ulas tentunya, udah pada nggak sabar ayah bunda dan sahabat semuanya. Insya Allah akan segera dibersamai oleh Kang Helmi Faisal nantinya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kelas dimulai, mari kita saksikan dulu video bumper berikut ini.
Bila Family Class ini dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, IOA Healthcare, dan juga IOA TV. Baik teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian, ayah bunda dimanapun berada, mari kita bareng-bareng mulai Bila Family Class pada malam hari ini dengan kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wasilah lisan dari Kang Helmi, guru kita semuanya, bisa jadi kebermanfaatan buat kita semua, bisa jadi inspirasi kebaikan buat banyak orang, bisa jadi wasilah hidayah dan juga taufik, termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Helmi, tafadhal maskuro Kang. Baik, saya izin share screen sebentar ya. Bismillah. Kelihatan share screen-nya? Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk ketemu dalam, insyaallah mudah-mudahan ruangan Zoom, ruang belajar BeLife Family Class, ruang belajar keluarga Indonesia, dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang aman, tentram, gemah ripah loh jinawi. Dan keberkahan itu terus menjadi milik seorang yang memang Allah pantaskan dirinya menjadi pengampu, pemegang amanah daripada keberkahan itu sendiri, insya Allah. Dan tentunya tidak ada yang bisa memberikan keberkahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk memantaskan diri kita, apakah kita ini termasuk orang-orang yang menjadikan Allah semakin sayang kepada kita, atau kita menjadikan Allah malah kita malah membuat Allah menjauh dari diri kita. Tapi semoga kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua dan uswah kita, di mana dalam pribadi beliaulah suri tauladan yang terbaik. Apabila kita mau mengikuti, meneladani, mencontoh ya kesehariannya beliau, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan atau diakui oleh Rasulullah menjadi salah satu umatnya. Karena salah satu jalan menjadi calon penghuni surga adalah melalui syafaatnya Rasulullah. Bayangin tuh, kita doa minta sama Allah, wahai Allah, masukkan diri hamba kepada surgamu ya Allah, dan bertemu dengan Rasulmu. Kepengen satu surga sama Rasulullah, tapi dikasih urusan sedikit, nangisnya udah kenceng banget. Dikasih urusan sedikit, ngadunya sama orang itu udah kayak apa. Dikasih urusan sedikit, curhatnya sama manusia udah kayak gimana. Dikasih urusan sedikit, jelek-jelekin atau cari kambing hitamnya juga udah luar biasa. Nah, kalau model kayak begini, ya gimana ceritanya kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dipantaskan oleh Allah masuk surga bareng sama Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu diancam untuk dibunuh, bahkan dilempari batu, kemudian dihinakan, ya dimaki-maki, dicaci, ya ditebas dengan pedang, walaupun beliau akhirnya selamat dalam
banyak perang. Nah, bayangkan begitu betapa ujian Rasulullah itu luar biasa. Terus kita doa, ya minta satu surga sama Rasulullah. Sedangkan amalan-amalan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah, seringkali kita nawar, yang ngomong itu sunnah kan? Kalau sunnah berarti nggak wajib dong. Kalau nggak wajib berarti ya saya nggak perlu melakukan, karena nggak dilakukan nggak apa-apa, dilakukan berpahala. Terus kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah, tidak melakukan apa yang menjadi kebiasaannya Rasulullah. Nah, sahabatku sekalian dirahmati Allah, tentunya ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita, bekalan bagi kita untuk menjadi seseorang yang dipantaskan oleh Allah. Sebentar ya. Maaf ada gangguan noise sedikit. Nggak putus-putus, memang saya lagi hold barusan. Coba dicek lagi suaranya, kedengeran ya suara saya? Insya Allah. Sambil ngetes, takut ada yang tidur. Baik, kita lanjutkan. Kedengeran ya, alhamdulillah. Siap berhasil, siap gagal. Ya, kawanku sekalian dirahmati oleh Allah. Dalam setiap keberhasilan manusia selalu ada cerita kegagalan. Dalam setiap keberhasilan manusia selalu ada yang namanya urusan-urusan yang ada di belakang. Seringkali kita ngelihatnya itu cuman kue yang indah, tapi nggak tahu kalau proses untuk bikin kue itu nggak semudah itu. Ada panci yang gosong, ada sendok yang kotor, ada tepung-tepung yang berceceran, ya. Ada baju yang belepotan, ada orang yang lagi cuci-cuci peralatan, ya, ada coklat yang tumpah, ada gula yang kesana kemari, ada semut yang ngerumunin, dan segala apa yang bikin kita akhirnya ngerasa kalau ternyata perjuangan untuk menuju kepada sebuah keindahan, kesuksesan, keberhasilan, itu tentunya ada perjalanan menuju ke sana. Ianya selalu disertai dengan kegagalan. Ada kegagalan nyendok gula sehingga akhirnya jatuh. Ada kegagalan nimbang tepung sehingga dia akhirnya nggak pas. Ada kegagalan harusnya dipanggang 10 menit ternyata kelebihan jadi 15 menit sehingga gosong sedikit. Ya, ada kegagalan ngocoknya kurang lama atau terlalu cepat sehingga akhirnya dia tidak ngembang. Ada cerita-cerita itu di balik sebuah keindahan kue yang kita lihat di toko, ya. Barangkali kita melihatnya hanya kue yang terlihat sudah jadi, tapi ternyata prosesnya bisa melalui kegagalan-kegagalan. Baik kegagalan kecil, kegagalan besar. Siapa di sini yang ngebayangin yang namanya berhasil itu enak ya? Ya, as simple as that. Kalau ada orang yang sukses, "Oh, kamu kok jualan enak banget sih?" Ya, begitu ngomong-ngomong orang langsung beli. Kang Dewa Eka Prayoga itu kalau udah ngomong di Instagramnya atau mungkin di media sosialnya langsung closing, bisa dibilang raja closing, dewa selling. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya, siapa lagi? Banyak sekali pengusaha-pengusaha, ya, orang-orang yang cuma ngelihatnya ya enaknya aja gitu. Padahal yang namanya sebuah keberhasilan ada proses yang namanya ujian, urusan, bisa setengah berhasil, bisa setengah gagal, bisa completely gagal. Kita nggak pernah tahu dapurnya. Ya, makanya dapur itu sukanya di belakang, ya biar nggak kelihatan gitu ya. Kenapa? Karena disitulah proses kegagalan-kegagalan itu dialami. Ya, kenapa Kang Dewa bisa begitu? Anda bisa lihat cerita daripada kehidupan Kang Dewa yang luar biasa. Proses pembelajaran dari kegagalan sekitar 6-7 miliar, ya, 7 miliar hutang piutang yang dia alami,
membuat dia akhirnya memiliki mentalitas yang matang untuk menghadapi sebuah urusan. Coba Anda bayangkan teman-teman sekalian. Kalau Anda ngerasa kalau urusan-urusan tadi itu kita tidak anggap sebagai sebuah urusan menuju kepada sebuah keberhasilan, maka kita nggak akan pernah nyadarin bahwa beratnya hidup ternyata adalah mengenai ringannya hidup. Gagalnya hidup itu ternyata tentang berhasilnya hidup. Sedihnya hidup itu juga termasuk dalam satu paket dengan bahagianya hidup. Dan itu nempel teman-teman sekalian. Nempel. Coba Anda bayangkan kalau misalnya kita lagi ngalamin sebuah kesulitan. Kemudian kita bilang sama Allah, wahai Allah, ini kan saya lagi ngomongin entrepreneur nih ya, para pengusaha-pengusaha Be Life, ya, keluarga Be Life yang sekarang ini lagi kepengen menstatement hati agar bisa menjadi seorang entrepreneur sejati dalam semua ruang lingkup. Pada saat ada sebuah kegagalan, kemudian Anda bilang, ya Allah, hidup ini susah ya. Saya nggak mau yang susah. Saya kepengennya yang gampang aja. Kira-kira Anda mendapatkan nggak proses itu? Anda nggak akan pernah bisa mendapatkan sebuah keberhasilan, karena keberhasilan itu satu paket dengan kegagalan. Ya Allah, hidup saya sedih terus urusannya. Saya kepengen bahagia, ya Allah. Kalau Anda kepengen bahagianya, maka ambil sedihnya juga. Karena prosesnya satu paket, teman-teman sekalian. Ya Allah, saya kepengen urusan saya selesai. Kalau Anda kepengen urusan selesai, maka Anda selesaikan dengan cara keriuhan untuk menyelesaikan urusan itu. Jadi ketidakselesaian urusan adalah dalam rangka menyelesaikan urusannya. Betul nggak? Gimana sebuah urusan bisa selesai kalau nggak ada urusan? Ya nggak ada urusan yang berantakan. Ya kenapa dibilang selesai? Karena nggak selesai. Itu kan sepaket. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, gak akan pernah ada sebuah keberhasilan tanpa perjalanan kegagalan-kegagalan. Pernah lihat nggak? Atau pernah baca nggak sebuah buku mengenai apa sih bahasanya ya? Biografi dari seorang pahlawan, biografi dari seorang pengusaha sukses, ya. Biografi dari seorang yang kita lihat sebagai contoh dari kawan-kawannya. Lu mah enak udah berhasil. Nah, gue masih di sini. Nah, dia lupa kalau keberhasilan yang dia sedang alami adalah kegagalan yang sedang dialami sahabatnya itu dulunya. It is all a matter of time. Cuman permasalahannya ketika kita ngejalanin permasalahan hidup itu, kita ini lagi sadar nggak sih kalau kita ini lagi ngejalanin ujian? Yang namanya ngejalanin ujian berarti kepengennya apa? Ujian berarti kepengennya apa? Ada yang bisa jawab di chat? Saat kita udah ujian kepengennya apa? Berhasil. Kalau udah berhasil pengennya apa? Lulus. Kalau udah lulus, naik kelas. Ya. Kalau udah berhasil, udah lulus, udah sukses, terus ngapain? Wisuda, selesai. Ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, kalau Anda ngerasa bahwa ujian yang saya rasakan sekarang ini adalah dalam rangka supaya saya bisa naik ke dalam jenjang berikutnya, menikmati kebahagiaan berikutnya. Bahkan kita sebagai seorang manusia, selayaknya manusia pasti tidak akan pernah ada yang namanya puas. Kepengen lagi naik kepada jenjang berikutnya. Ya, kepengen lagi naik kepada jenjang berikutnya. Nah, untuk naik kepada jenjang berikutnya tidak serta-merta Anda hanya menaiki tangga saja. Menaiki tangga saja sudah bikin pegel kaki. Ya. Artinya apa? Ketika kita berusaha untuk naik kepada sebuah jenjang berikutnya, lebih bahagia, lebih tambah duitnya, lebih tambah kebahagiaannya, lebih tambah bahagianya, lebih tambah saldo rekeningnya, lebih tambah customernya, lebih tambah konsumennya, lebih tambah salesnya, maka kita harus melakukan yang namanya ujian-ujian untuk memantaskan. Kadang sakit namanya ujian ketika kita tidak berhasil untuk menjawab. Ada orang yang gampang banget menjawab. Kenapa? Jangan-jangan dia mudah untuk membaca pesannya Allah. Jangan-jangan dia mudah untuk
mempelajari apa yang seharusnya dia pahami dari urusan-urusan ini. Ya, kawan-kawan sekalian, kisah seorang entrepreneur selalu seperti itu. Ada kegagalan-kegagalan. 1, 10, 100 buku-buku para pengusaha berhasil. 80% kisahnya pasti tentang kegagalan. Coba Anda baca buku para pengusaha sukses deh. Apa yang dibilang? Saya bangun bisnis, kemudian hancur. Saya bertanya kepada seorang coach, kata coachnya begini. Akhirnya usaha saya naik. Habis itu saya dikhianati oleh seorang sahabat. Saya hancur lagi. Kemudian saya bangkit lagi dengan permodalan yang saya dapatkan dari seseorang. Kemudian hancur lagi. Kalau Anda baca biografinya pemilik pengusaha Sinarmas ya, walaupun ini contohnya dari luar sana, tapi kita patut melihat bahwa paketan itu sudah dia jalanin dari masa dia remaja dulu. Pengusaha gula, pengusaha aren, pengusaha kopi, ya semua barang-barang dagangannya diambil sama pemerintah Jepang, ya dibayar murah, kemudian dia nggak bisa apa-apa karena memang yang melakukan itu adalah para penjajah, tapi dia jalan terus dan enak kita ngebacanya, benar nggak? Kisah-kisah kegagalan seseorang itu bisa kita pelajarin. Cuman kalau misalnya baca buku biografi Mas Febri, kesuksesan Mas Febri, ketika saya berupaya, jadi contohnya Mas Febri, nggak apa-apa ya Mas, biar ini. Kesuksesan Mas Febri, saya baru menjalani bisnis BeLife. Alhamdulillah, begitu saya pegang bisnis BeLife, langsung meroket, hasilnya 1 bulan 1 miliar. Ternyata nggak sengaja, saya tiba-tiba hanya melakukan sedikit hal, salesnya jadi 1,5 miliar. Dan bulan depan, saya berhasil beli mobil dan rumah dan mendapatkan istri yang sesuai apa yang saya inginkan, yang hadir dalam mimpi-mimpi saya. Dan akhirnya, saya bahagia terus sampai dengan saat ini. Enak nggak baca buku kayak gitu? Ya, enak nggak baca buku kayak gitu? Nggak enak. Apa isinya dan apa yang bisa dipelajari? Nggak ada yang bisa dipelajari. Dr. Tirta juga jatuh bangun, ya. Siapa yang nggak jatuh bangun, teman-teman sekalian? Tipis pasti buku ini. Yang beli juga nggak ada, jangan-jangan. Ya nggak enak, kurang seru. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa kita pelajari. Anda bayangkan kalau Nabi Musa, teman-teman sekalian. Nabi Musa itu kalau nggak ada cerita Fir'aunnya, apa yang terjadi? Suatu hari Nabi Musa tersesat antara Laut Merah dan sebuah tebing, padahal Nabi Musa mau menuju kepada tanah yang dijanjikan. Ternyata begitu tersesat, Nabi Musa melihat ada Laut Merah yang begitu indah. Nabi Musa kemudian sebelum kembali lagi karena sadar tersesat, Nabi Musa layah-layah dulu di pinggir Laut Merah sambil bakar-bakar ikan dan kemudian foto-foto selfie di pinggir Laut Merah. Setelah puas, Nabi Musa kembali menuju kepada jalan yang seharusnya dan akhirnya sampai kepada tanah yang dijanjikan. Seluruh Bani Israel bahagia. Saya mau tanya, cerita gitu nyampe gak ke kita nanti bakalan? Ya, bakal awet gak cerita model gitu? Ayo jawab di chat. Biar jarinya bermain sedikit. Enggak. Cerita kayak gitu enggak awet. Siapa yang mau denger cerita model begitu? Kayak standar. Enggak ada yang bisa dipelajari di cerita kayak gitu. Justru karena ada kegagalan-kegagalan, urusan-urusan, ujian-ujianlah yang bikin cerita Musa menjadi sesuatu yang menarik. Apa? Karena ada Fir'aunnya justru. Karena kenapa? Karena ada Fir'aunnya bikin cerita Musa itu everlasting, ya last longer sampai dengan sekarang. Ya siapa yang tidak mempelajari kisah Nabi Musa? Mau dari agama mana saja mereka tahu kisah Nabi Musa. Dan mereka tidak memperdebatkan kisah mengenai Nabi Musa ini. Ini yang hebatnya teman-teman sekalian. Ya. Dan kisahnya selalu seperti itu. Kisah seorang entrepreneur itu selalu
mengenai kegagalan-kegagalan. 80-90% kisah hidupnya dipastikan mengenai kegagalan. Pertanyaannya siapa kita, teman-teman sekalian? Siapa kita yang nggak mau mendapatkan paketan itu padahal doa kita kepengen berhasil? Padahal ya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, "Fainnamal usri yusra, innamal usri yusra." Nah, kalau orang makainya ya dikasih panah. Kalau orang makainya ayat ini pada saat dia sulit, ya, tenang, di sulitmu itu bakal ada kemudahan. Saya mau mengarahkan ini kepada orang yang kepengen kemudahan, ya, kepengen langsung berhasil, kepengen langsung mendapatkan prestasi, ya, kepengen jalan singkat. Mohon maaf, ini sepaket. Kalau Anda kepengen kemudahan, maka akan ada juga kesulitan. Ya, saya balik dikit. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tapi sebenarnya ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, ujungnya pasti kemudahan. Inilah jaminan dari Allah. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tuh nggak akan pernah mengingkari janjinya. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Ketika Allah sudah berjanji bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan, sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka Allah akan dipastikan memenuhi janjinya. Ketika kita menemui kesulitan, maka tinggal kemudahan. Ketika kita menemui sebuah kondisi gelap, maka tinggal terang. Semakin gelap, semakin gelap. Nah, kalau kayak gitu Kang Helmi, ini ya. Berarti kalau misalnya kita gagal, itu lumrah ya Kang. Kalau misalnya kita ketemu kegagalan, berarti itu sesuatu yang biasa saja ya Kang. Saya tidak menyebut namanya kesulitan itu biasa saja. Sulit ya sulit. Ya. Siapa yang nggak sulit punya hutang 65 miliar? Siapa yang nggak sulit punya tetangga yang marah-marah terus? Ya. Siapa yang nggak sulit dikhianati sama kawan sendiri? Siapa yang nggak merasa sulit uangnya dibawa kabur sama orang lain? Siapa yang nggak merasa sulit dia difitnah sama sahabatnya? Ya. Semuanya dipastikan ngerasain kesulitan itu, teman-teman sekalian. Jadi jangan juga gaya-gayaan termotivasi dalam diri. Oh, kata Kang Helmi, kesulitan itu pasti ada, jadi saya mau tenang-tenang aja, ntar dulu. Ya, bagi teman-teman sekalian yang dalam kesulitan merasa tenang, ini repot juga urusannya nih. Kenapa? Jangan-jangan dia telah termotivasi. Hati-hati dengan motivasi. Kenapa? Karena motivasi itu membunuh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, gimana kabarnya sekarang? Apakah masih sakit? Sudah sukses? Ya, sudah lebih baik dari yang lalu? Ya, sudah mencapai pencapaian terbaik dalam kehidupan? Atau ya saya mau disyukuri aja kan? Kalau syukur beneran, alhamdulillah. Tapi kalau pura-pura bersyukur tidak akan ada manfaatnya. Kalau bersyukur beneran, alhamdulillah. Kalau pura-pura bersyukur tidak akan pernah ada manfaatnya, karena tidak akan ada manfaat dalam pura-puraan. Ya, Kang, saya mah alhamdulillah aja, Kang. Ya, B, C. Jadi ingat yang video anak kecil yang lagi baca itu ya. Ya. Bukan gitu teman-teman sekalian. Ya, kalau sedih ya sedih. Kenapa? Karena Allah kepengen kita untuk mempelajari dari apa yang menjadi kegundahan dalam hati, menjadi bekal untuk perjalanan Anda menuju pematasan diri. Maka hati-hati termotivasi. Motivasi itu membunuh saat kita tidak berupaya untuk belajar memahami kenapa kita gagal. Dan penyebab kita gagal ada dua, teman-teman sekalian. Yang pertama penyebab dunia dan penyebab akhirat. Ini kita pelajari di kajian 2080.
Penyebab dunia biasanya 20% dan penyebab akhirat adalah 80%. Kalau ada yang mau nanya kenapa angkanya 20-80, wah ini bisa sampai jam 2 malam nih kalau saya nerangin ini ya. Nanti di kajian berikutnya atau mungkin nanti Mas Febri yang bantuin nerangin ya, dipersilahkan. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, dunia itu sedikit, akhirat itu selamanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sulit di dunia, sulitnya di dunia itu sedikit doang, ya itu aja. Tapi insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di akhirat kelak, insya Allah. Bikin kelas apa, Bu? Nanti Mas Febri bikin kelas, insya Allah, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, hati-hati motivasi. Motivasi itu membunuh kalau kita tidak sadar bahwa sebenarnya kesedihan kita, kesalahan kita, kegundahan dalam hati adalah dalam rangka memantaskan diri kita untuk sebuah keberhasilan berikutnya. Ya. Ada anak kecil umur 10 tahun minta dibeliin mobil. Mobil yang seperti di film yang pernah dia tonton, Fast and Furious. Weng, weng, weng. Wah, saya pengen dong, Pah, beliin mobil kayak gitu. Bapaknya orang kaya sekampung. Ya. Bapaknya orang kaya sekampung. Kira-kira dibeliin nggak? Umur 10 tahun, ada dia punya kepengen punya mobil, dibeliin nggak sama bapaknya? Enggak lah. Dibeliin Hot Wheels. Iya, bisa dibeliin Hot Wheels. Enggak. Kenapa? Enggak sayang sama anaknya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, karena dia belum pantas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Justru karena sayang. Malah sayang, belum pantas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Nah, akhirnya Allah pantaskan dengan apa? Dengan pendewasaan dirinya menuju ke umur 17-nya. Berarti dia umur berapa untuk mendapatkan mobilnya? 17 sampai 20 tahun lah ya, dari 10 tahun tadi. Jadi berapa lama dia dapat mobilnya? Nunggu berapa lama? Nunggu 7 tahun. 7 sampai 10 tahun. Ya kalau hitungannya 20 tahun ya. Artinya apa? Proses pemantasan dirinya menuju kepada dia boleh bawa mobil itu 7 tahun. Ya, siapa di sini yang mau dipantaskan sampai dengan 7 tahun sampai 10 tahun? Ya Allah, Kang, berarti sukses itu bisa jadi tertunda sampai 7 tahun ya, Kang? Oh iya, itu contohnya. Loh, Kang, berarti apa mungkin, Kang, cerita saya juga sama seperti anak kecil tadi, Kang? Saya kepengen banget, Kang, kayak si bapak itu, Kang. Ya Allah, Kang, sedekahnya luar biasa, miliaran. Dia kalau mau beli apa, mau bantuin masjid, mau apa, segala macamnya. Alhamdulillah, ya, orangnya sudah hijrah. Jadi fokusnya tuh bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ada beberapa di antaranya yang simpel aja, kepengen punya mobil, kepengen punya rumah, kepengen punya barang-barang dan perhiasan misalnya, apapun. Ya pengen wakaf, subhanallah. Nah, kenapa kita belum bisa melakukan itu? Kenapa kita belum bisa kayak orang-orang tadi itu? Ya tinggal apa yang kurang? Sound system nggak ada, Pak, di masjid ini rusak, beli. Ya, ini Pak mau ini apa pelebaran masjid karena jamaahnya udah sesak, lebarin. Kan enak. Dan kenapa kita belum bisa kayak gitu, teman-teman sekalian? Kenapa? Jangan-jangan cerita kita kayak si anak kecil tadi. Karena Allah melihat kita belum layak dan belum pantas untuk mendapatkan mobilnya. Pertanyaannya bagaimana cara untuk memastikan diri kita menuju kepada pemantasan diri. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir hari ini berapa nih? Udah naik alhamdulillah 120 orang ini Allah mampukan ya menuju kepada kesempurnaan ikhtiar, menuju kepada seorang hamba yang pantas untuk diberikan mobilnya, untuk diberikan motornya, rumahnya, untuk diberikan surganya Allah, untuk dipantaskan Allah menjadi wasilah turunnya kebaikan bagi orang lain. Amin, amin.
Hati-hati dengan motivasi teman-teman sekalian, karena motivasi itu membunuh. Jadi gimana Kang? Kalau kepengen menjadi orang yang dipantaskan oleh Allah menjadi entrepreneur sejati. Ya, kita sudah tidak bahas mengenai definisi entrepreneur ya. Nanti Anda cari sendiri di Google. Tapi yang jelas kita menjadi seseorang yang memberdayakan diri dan orang lain. Ya, seperti itu. Nah, sejatinya ini nih yang bikin jadi tantangan. Entrepreneur di luar sana banyak teman-teman sekalian. Pertanyaannya, entrepreneur sejati yang kayak gimana? Entrepreneur yang memberdayakan diri dan orang lain dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang-orang yang akhirnya mereka itu menjadi seorang entrepreneur tapi mereka tidak dicintai Allah. 3 tips menjadi entrepreneur sejati. Nanti kita banyakin di tanya jawab aja ya, kalau misalnya memang membutuhkan tanya jawab dipersilahkan. Anda boleh catat pertanyaannya, nanti kalau misalnya memang diperbolehkan sama Mas Febri, waktunya masih ada, kita bisa bertanya jawab. Yang pertama teman-teman sekalian, 3 tips, sadari kalau ujian itu pasti ada. Ya, kalau tips dari saya ya state of heart. Karena percuma kalau saya kasih teknis ya, Anda harus beli apa ya? Anda harus belajar manajemen yang baik misalnya di sekolah manajemen ini, gitu. Enggak kayak gitu. Karena Anda mau sekolah dimanapun sangat mungkin bagi Allah untuk memudahkan urusan kita. Ya mau nggak sekolah pun kalau Allah udah nitipin amanah buat Anda, mudah bagi Allah. Ya berapa banyak teman-teman yang lulusan cuma SD aja bisa rezekinya lebih besar dibanding Anda. Benar gak? Punya kenalan kayak gini? Dia itu jebolan SMP tok, tapi rezekinya lebih banyak dibanding yang S1, S2. Nah, kenapa kayak gitu? Karena bisa jadi dia sudah tahu how to react to the world. Bagaimana caranya dia itu bisa bereaksi terhadap dunia ketika dunia melakukan sesuatu terhadap dirinya. Nah, dan orang ini udah tahu, dan model kayak gini tuh nggak dipelajarin di sekolahan. Ya, selain sekolah hidup tuh apa? Ujian-ujian dan urusan-urusan yang sedang kita alami. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ya, asiban nasa ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ya, terus apa hubungannya Kang? Iman dengan sukses, keimanan yang kesuksesan sejati adalah ketika kita berhasil beriman. Ya. Karena ketika kita sudah beriman pada Allah, maka Allah akan memberikan begitu banyak janji yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah menjadi penjaga bagi orang-orang yang beriman. Anda bayangin Allah janji tuh, kamu beriman, aku jagain, kata Allah. Sekarang hadiah yang kayak gimana yang mau Anda inginkan? Kalau Allah udah bilang aku yang jagain. Anda bisa baca ini di buku Kajian 2080. Ada 10 janji Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya, berimannya beneran beriman atau pura-pura beriman? Kan gitu. Loh Kang, saya ini loh sholat masih keingetan jemuran belum diangkat. Kalau lagi sholat keingetan anak belum dimandiin. Ya, terus ikan asin belum diturunin dari genteng lagi dijemur. Motor itu belum dikunci, segala macam. Kunci yang hilang pun bisa inget kalau lagi sholat. Oh iya, saya taruh di sana, lupa saya. Nah, yang model kayak gini teman-teman sekalian, yang ngerasa saya itu jadi gimana Kang? Masih pura-pura khusyuk saya kalau sholat. Saya ini apakah itu termasuk dalam golongan orang-orang yang pura-pura beriman? Bisa saja. Ya bisa saja. Saya juga nggak tahu, dan saya juga nggak akan nunjuk-nunjuk bahwa Anda adalah orang-orang yang pura-pura beriman. Saya juga nggak tahu, itu urusan antara diri kita dengan Allah. Tapi yang terpenting sahabatku sekalian,
Jika Anda ngerasa gitu, bilang sama Allah, wahai Allah, hamba ingin sekali belajar untuk beriman. Matur ke Allah. Ya, bilang ke Allah, wahai Allah, sholat saya nggak khusyuk. Ya. Pemilik hati adalah Engkau ya Allah. Maka jadikan diri hamba termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang ketika sholat, ia mendapatkan kekhusyuannya. Wahai Allah, jangan biarkan diri hamba menjadi orang-orang yang kurang beriman, bahkan tidak ada keimanan dalam hati. Pengen banget, teman-teman sekalian, pengen gak ngerasain keimanan yang dirasakan oleh para sahabat? Kepengen gak sih ngerasain keimanan yang bulat, utuh, sempurna seperti imannya Rasulullah? Kalau Rasulullah sudah ditunjukin kemahakuasaannya di Sidratul Muntaha, ke kemudahan-kemudahan Allah dalam surat Al-Ankabut juga ada. Ya, laba-laba yang disibakkan yang menolong Rasulullah, proses Isra Mi'raj. Tapi dengan kita ini tantangan. Gimana dengan para sahabat yang cuma dengar kabarnya doang? Mereka bilang, sami'na wa ta'na. Aku beriman wahai Rasul dengan apa yang kau sampaikan. Bulat utuh. Pengen gak punya iman kayak para sahabat? Berdoa terus, wahai Allah, pengen banget ya Allah. Apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib? Apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh Umar bin Khattab? Ya. Apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh Utsman bin Affan? Apa sebenarnya yang mereka rasakan dalam hati membuat mereka itu patuh dan taat pada Rasulullah, ya, pada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mereka rasakan? Ya, mereka merasakan keimanan tersebut karena mereka sudah menjalani ujiannya. Ya, dan ujian ini layaknya seorang hamba, ia akan dimengerti ketika kita sudah menjalani. Sama kayak kalau kita jalanin ujian matematika, teman-teman sekalian. Ditanya sama guru, 5 kali 5, 25. Tahu ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Gampang aja jawabnya. Kenapa? Karena kita udah ngejalanin ujian itu. Coba dulu lagi SD, kita ditanya begitu, keringetan kita. Kenapa? Karena dulu lagi ngejalanin ujiannya. Saat kita udah lulus, teman-teman sekalian, perasaan itulah, keahlian baru itulah. Ya, seorang mentor saya menyampaikan, Helmi, kalau kamu sampai pada sebuah kondisi sulit, pastikan habis kesulitan itu hadir, habis kesulitan itu lewat, habis kesulitan itu selesai, maka kamu akan mendapatkan keahlian baru. Itu yang bikin akhirnya, ya mudah-mudahan gak ada kesulitan lagi. Tapi paling tidak ketika saya ketemu dengan kesulitan, saya akan ngerasain bahwa itu adalah cara Allah untuk mau ngasih saya keahlian baru. Siapa di sini yang kepengen punya keahlian baru di dunia? Pengen kayak Kang Dewa, pengen kayak Mbak Erli, pengen kayak Mas Febri, pengen kayak orang-orang sukses. Mereka itu sudah punya feel untuk kesuksesan. Sukses itu sudah menjadi darah daging mereka karena mereka sudah ngejalaninnya. Mereka bisa ngejawab sesuatu yang mungkin tidak bisa kita jawab karena mereka sudah ngejalanin ujiannya. Ya, ujian itu pasti ada, teman-teman sekalian. Satu paket. Makanya ketika kita mendapatkan kendala, masalah dalam kehidupan kita, jangan cuma bilang, ini mah normal, ini mah biasa aja. Enggak juga. Anda harus pelajarin kenapa Allah berikan urusan itu pada diri Anda. Apa yang harus saya jawab dari permasalahan yang saya sedang alami? Ya, tanyakan kepada Allah, wahai Allah, saya ini adalah hamba yang tidak tahu. Apakah ada sesuatu yang harus aku pelajari ya Allah kaitan dengan urusan yang sedang saya alami hari ini? Jika memang ada ya Allah, ajarin hamba untuk menyelesaikan ya Allah. Ajarin hamba untuk menyelesaikan urusan ini ya Allah, dan jadikan diri hamba termasuk orang-orang yang bisa belajar dan berpikir. Ya.
Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan kita mempelajari bertafakur mengenai penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada satu hal pun di dunia ini yang Allah ciptakan dalam kondisi sia-sia. Pasti ada maksud dan Allah selalu memberikan maksud yang terbaik. Tidak pernah satu sisi pun di dunia ini adalah dalam rangka keburukan. Dipastikan untuk kebaikan-kebaikan hamba-Nya Allah. Yang kedua, sukses itu proses pemantasan diri. 3 tips. Sadari, sukses itu proses pemantasan diri. Jadi sukses itu bukan tujuan, teman-teman sekalian. Ya. Karena kalau sukses itu tujuan, maka Anda berada di puncaknya. Sedangkan puncak pencapaian terbaik dalam manusia itu bukan kaya dengan harta, ya, istri yang cantik, anak-anak yang baik, yang nurut sama Anda. Bukan itu, bukan hanya itu. Karena sukses-sukses yang tadi yang Anda sedang alami adalah sukses pemantasan diri. Saat nikmat-nikmat itu Allah berikan kepada Anda, bagaimana reaksi Anda? Ternyata sukses yang Anda alami bisa jadi adalah sebuah ujian juga. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga ya sebagai pencapaian terbaik kita padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu, ya. Surga juga nggak mau dimasukin orang-orang yang belum pantas karena dia nanti akan merusak surganya Allah. Mobil aja harus dinaikin sama orang yang udah punya SIM. Ya. Untuk proses punya SIM, Anda harus bisa nyupir dulu. Untuk bisa nyupir, Anda harus belajar. Dan untuk belajar, Anda harus mau dulu nyupir. Nah, jadi nggak mungkin kita masuk surga kalau nggak ada keinginan untuk masuk surga. Nggak mungkin kita bisa nyupir kalau kita nggak punya keinginan untuk nyupir. Ya, maka cobaan, urusan, ujian, kegagalan, keberhasilan itu adalah sesuatu yang menjadi satu paket. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Pertolongan Allah itu udah dekat banget. Permasalahannya kita ini pantas kan mendapatkan pertolongan itu. Ya, kita lagi susah ya, punya hutang miliaran, lagi cenut-cenut kepala, ya Allah, saya mesti apa? Bagaimana caranya? Ya Allah, target dari Mas Febri ini belum nyampe-nyampe juga nih, jual BeLive, cabang stoknya masih banyak. Apa saya sedekahin aja ini jadi beres urusannya. Stok BeLive disedekahin, gara-gara nggak bisa jual. Masya Allah, ya nggak apa-apa juga. Cuman akhirnya sedekahnya karena terdesak dengan urusan. Padahal bukan itu kata Allah. Jangan-jangan cuman gara-gara Anda lupa untuk menyelesaikan urusan dengan tetangga. Ya, jangan-jangan cuman gara-gara Anda lupa untuk silaturahim sama orang tua udah lama. Jangan-jangan kita lupa untuk lakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, namun kita khilaf. Setelah itu selesai, maka Allah datangkan pertolongan. Jadi sukses itu bukan tujuan ya teman-teman sekalian. Mau jualan BeLive, Bifidat, Bislim, Bislip, gitu berapa banyak pun itu nggak jadi sebuah tujuan, itu adalah proses. Oke, sekarang berhasil, berikutnya berapa lagi? Berhasil, berikutnya berapa lagi? Jangan jadikan kesuksesan Anda menjual sesuatu, mendapatkan sesuatu sebagai sebuah tujuan hidup. Jadikan itu adalah sebuah proses saja pemantasan diri untuk amanah-amanah berikutnya. Maksudnya amanah gimana, Kang? Nomor 3, hasil itu adalah amanah. Nah, ini yang penting teman-teman sekalian. Ternyata hasil itu adalah amanah. Ya, bukan tujuan. Sukses juga bukan tujuan. Hasil juga bukan tujuan. Jadi tujuannya apa, Kang? Nanti dulu. Nomor 3 ini belum saya beresin. Hasil itu adalah amanah. Ya. Kenapa? Karena setiap kali kita mendapatkan sesuatu atas dasar
dari ikhtiar yang kita lakukan, ternyata tidak ada hubungannya antara ikhtiar yang kita lakukan dengan hasil yang kita dapatkan. Hasil adalah cara Allah untuk memberikan sesuatu kepada seseorang dan membuktikan bahwa orang itu amanah atau tidak. Maksudnya gimana, Kang? Ya, rezeki itu pemberian Allah, hak prerogatif dari manusia yang telah diatur oleh Allah, jumlahnya, kapannya, besarannya. Jadi hasil itu bukan karena ikhtiar kita, tapi hasil itu adalah pemberian dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Kang, karena ada tuh teman-teman pada termotivasi bahwa ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasil, katanya gitu. Pertanyaannya, ikhtiarnya kayak gimana? Sekeras apapun Anda, ketika tidak mendapatkan kesadaran diri bahwa urusan ini semuanya karena Allah, maka kita nggak akan pernah yang namanya sukses atau berhasil. Jangan menuhankan ikhtiar, ya, tuhankan hanya Rabbul Alamin. Jangan menuhankan ikhtiar. Ya, makanya teman-teman sekalian selalu cari, ya, asbab kenapa kita ini diberikan hasil yang segini besar atau hasil yang segini kecil. Kok saya ini sudah promosi ke sana kemari, nggak juga bisa closing. Ya, jangan-jangan Allah lagi nggak kepengen ngasih amanah sama kita. Gara-gara kita sering berkhianat di masa yang lalu. Nah, dicari deh tuh, apa kira-kira yang bikin Allah tuh nggak mau ngasih amanah, rezeki yang lebih banyak atau rezeki yang disegerakan atau rezeki yang bisa wasilah rezeki orang lain, ya, melewatkan, ya, rezeki orang lain lewat kita, ya, jangan-jangan kan kayak gitu ya. Rezeki kita itu kalau memang kita sudah punya niat untuk mensedekahkan rezeki kita di jalan Allah, tapi Allah belum ngasih juga, padahal kita udah niat di dalam hati. Ya, jangan-jangan kita ini belum menjadi orang yang dipercaya sama Allah untuk memegang amanah. Wahai Allah, saya kepengen banget punya rumah yatim, kepengen banget wakaf dari hasil jualan saya. Kenapa ya Allah, kok belum dikasih juga saya rezekinya? Ya, jangan-jangan kita ini dinilai Allah sebagai orang yang hianat. Pernah suatu hari di masa yang lalu, saat dikasih yang kepercayaan ini, kita ternyata tidak mampu untuk menjaganya. Ya Allah, saya kepengen sedekah, begitu dikasih sama Allah, kita bilang apa? Ini kan duit saya, ini kan ikhtiar saya udah begitu keras mengikhtiarkan. Boleh dong kalau saya membelanjakan, akhirnya Anda berfoya-foya dan lupa dengan niat awalnya. Hati-hati teman-teman sekalian. Mungkin karena Allah tahu itu, ya, bahwa itu yang bakal terjadi, maka kita belum diberikan amanah untuk megang rezeki yang lebih besar atau wasilah rezeki pada orang lain lebih besar lagi. Sahabatku sekalian, keluarga Be-Life Family Class, ruang belajar keluarga Indonesia. Semoga teman-teman sekalian bisa mempelajari banyak hal di sini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, amanah kepada bumi, amanah kepada gunung-gunung, tetapi semuanya enggan, nggak mau memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Dan disebutkan di situ, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat zolim dan sangat bodoh. Jadi kita ini dikasih amanah mau. Karena mungkin Allah lihat bahwa tugas kita memang dari awal sebagai Khalifatul fil ard yang memegang amanah-amanah ini. Ya, yang lain nggak mau, tapi manusia mau. Ya, semoga kita tidak termasuk sebagai manusia yang zalim. Ya, semoga kita tidak termasuk sebagai manusia yang bodoh. Kenapa? Karena kita mampu untuk memegang amanah yang ditawarkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita mampu memegang amanah yang ditawarkan oleh Allah, yang ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi dan gunung-gunung. Kita mampu menjalaninya, insya Allah. Ya sahabatku sekalian, rangkuman dari 3 hal tadi adalah ujian itu proses. Pemantasan diri untuk mendapatkan amanah
sebagai kunci menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rangkumannya dari 3 hal tadi. Dari ikhtiar apapun yang sedang Anda lakukan, jika Anda menemukan kegagalan menuju kepada keberhasilan, yakinkan bahwa urusan-urusan Anda, kegagalan-kegagalan yang Anda alamin adalah ujian sebagai proses memantaskan diri kita untuk mendapatkan amanah keberhasilan tadi. Ya, mau jualnya jadi berhasil, mau keluarganya jadi bahagia, mau pernikahannya jadi samara, mau anak-anak yang cantik dan kemudian ganteng dan kemudian penurut ya sesuai hafiz Quran, hafizah. Tapi yakinkan amanah ini adalah sesuatu yang bisa kita emban dan kita mampu ngejalanin sebagai kunci membuktikan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya yakin insyaallah apa yang saya sampaikan ini belum apa-apa ya, dan belum barangkali belum bisa membawa kita kemana-mana. Tapi semoga dari sedikitnya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi alasan bagi diri saya untuk mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Ada 1-2 noktah kalimat yang mungkin bisa menggerakkan hati kita untuk lebih dekat pada Allah, menjadi seorang entrepreneur sejati, menjadi seorang yang lebih dicintai oleh Allah, menjadi seorang pengusaha ya, tukang jualan yang dicintai oleh Allah ya, menjadi orang-orang yang menjadi wasilah solusi buat umat. Terima kasih. Hadanallahu ikum ajma'in. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya emang khusus entrepreneur ini nggak bisa dibahas 1 jam sampai 2 jam, itu nggak cukup ya. Jadi insya Allah nanti akan kita perbanyak lagi tentang tema mengenai entrepreneur untuk bisa memotivasi kita untuk bisa menggerakkan hati kita lagi untuk bisa memantaskan diri untuk bisa lebih sukses lagi untuk kedepannya. Tapi tadi yang disampaikan banyak hal ya yang sangat menginspirasi tentunya, banyak hal yang bisa kita praktekkan langsung tentunya. Saya jadi keinget kajiannya Ustadz Lukmanul Hakim ya tentang entrepreneur ini, tentang you will be someone, kamu akan jadi sesuatu. Waktu itu ada Kang Dewa yang lagi nyimak, jadi Kang Dewa itu hutang 7,7 miliar kalau nggak salah di umur ke-21 tahun. Dan waktu itu jatuh juga Kang Dewa ya. Jadi dan lihat sekarang udah bisa sedekah brutal, sedekah seenaknya. Jadi you will be someone, tunggu tanggal mainnya aja. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya banyak yang berinspirasi, banyak yang menginspirasi tentunya, banyak hal yang bisa kita praktikkan tentunya. Tadi udah dikasih 3 tips nih, 3 tips menjadi entrepreneur sejati. Yang pertama, ujian pasti ada. Pahami bahwa ujian itu pasti ada. Barangkali ujian ini tidak akan berakhir sampai kita bisa mengambil pelajaran dari cobaan yang menimpa kita. Yang kedua ada sukses itu proses pemantasan diri. Jadi jika teman-teman ingin menjadi pribadi yang sukses dan berprestasi, mungkin buatlah diri teman-teman menjadi orang yang pantas terlebih dahulu untuk menerima prestasi itu untuk bisa sukses di kemudian harinya. Dan yang ketiga ada hasil itu adalah amanah. Hasil itu adalah amanah. Jadi jangan jadikan sukses adalah tujuan. Karena nanti kalau tujuannya sukses berarti kita sudah di puncak tujuan kita. Jadikan sukses itu sebagai pemantasan diri aja. Untuk kita bisa lebih baik di hari-hari berikutnya. Baik, terima kasih jazakallahu khair ilmunya
saya sampaikan kepada Kang Helmi. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat, untuk bisa jadi ilmu yang luar biasa buat kita semua, dan juga bisa jadi jariah juga nih buat Kang Helmi Faisal. Saya ucapkan jazakallahu khair, terima kasih banyak kepada Kang Helmi yang sudah membersamai kita pada malam hari ini, sudah menemani kita dalam Bila Family Class ini dengan tema menjadi entrepreneur sejati. Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa di setiap Bila Family Class ini kita akan bagi-bagi hadiah tentunya, kita akan berikan kesempatan yang insya Allah dapat ilmunya, dan juga kita berikan kesempatan untuk teman-teman bisa dapat amal jariahnya, sekaligus bisa dapat hadiahnya. So teman-teman, banyak hal yang menginspirasi, silahkan buat resumenya, ikuti challenge-nya, insya Allah teman-teman juga dapat ilmunya, dapat jariahnya, dan insya Allah juga dapat hadiahnya. Syaratnya gampang banget tuh, udah di-share sama Mbak Admin di kolom chat yang ada untuk syaratnya. Silahkan share resume atau poin apa yang paling mengena dari materi berikut ya, materi yang tadi disampaikan oleh Kang Helmi, plus judulnya. Sertakan juga hashtag Bila Verbal Indonesia, Bila Family Class, hashtag siap berhasil, siap gagal, tema kita malam hari ini. Dan juga jangan lupa tag Instagram Kang Helmi dan juga Facebook Kang Helmi. Insya Allah pemenang nanti akan diumumkan di story IG-nya BeLive, ataupun nanti akan diumumkan di feed Instagram-nya Bila Verbal Indonesia. Baik teman-teman semuanya, ini waktunya sudah sangat terbatas, Masya Allah, tapi kita akan berikan kesempatan tentunya untuk 1-2 orang, ya mungkin Kang Helmi ya, untuk bisa sharing-sharing, untuk bisa bertanya kepada Kang Helmi. Silakan untuk teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand-nya, bisa menggunakan fitur raise hand, ataupun bisa menggunakan kolom chat yang ada. Silakan. Bisa bertanya langsung kepada Kang Helmi terkait hal-hal yang tadi disampaikan oleh Kang Helmi terkait dengan materi tadi. Bisa melalui chat yang ada, ataupun bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Silahkan untuk teman-teman semuanya. Ada yang nangis segala nih, Masya Allah, subhanallah. Saya luar biasa Kang, sampai sini jadi pengen nangis, Masya Allah. Baik teman-teman, mungkin ini sudah pada paham semua nih Kang, Masya Allah, tinggal prakteknya aja nih. Jadi Insya Allah, jadi tinggal prakteknya aja, silakan dipraktikan benar-benar untuk tadi yang disampaikan oleh Kang Helmi. Insya Allah banyak manfaatnya, Insya Allah berkah buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan juga kami, saya mewakili tim BeLive Management mengucapkan jazakallahu khair pada Kang Helmi Faisal sudah berkenan hadir, sudah berkenan membersamai kita BeLive Family pada kesempatan malam hari ini. Prakteknya lebih berat menyatukan niat, ya benar. Prakteknya berat. Kalau ringan namanya istirahat, ya. Jadi silahkan teman-teman niatnya diluruskan lagi, niatnya diluaskan juga untuk teman-teman bisa mengamalkan, bisa praktek juga ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Kang Helmi. Baik, terima kasih Kang Helmi, jazakallahu khair pada Kang Helmi, semoga bisa jadi jariah juga buat Kang Helmi dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir. Kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Dan mari kita tutup dengan membaca doa kufratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati ayah bunda bila family yang sudah hadir. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi hatur nuhun Kang. Assalamualaikum. Kasih Mas Febri, Kang Helmi. Terima kasih sama-sama. Barakallah. Terima kasih Kang Helmi. Salam sama Kang Helmi.